Selamat pagi anak-anak kelas 12 sekalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi ini kita bertemu dalam pelajaran lagi ya, pelajaran sejarah Indonesia, dan semoga kalian sehat selalu di rumah. Baik, kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Sekarang kita akan membahas tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Nah, jadi di Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer dan sistem presidensil ya. Nah, sistem demokrasi masa demokrasi parlementer ini berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959 ya. Nah, sistem dan struktur politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan politik. Nah, perkembangan politik itu tentang sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan nanti membahas tentang pemilu tahun 1955. Nah, juga kita akan membahas tentang mencari sistem ekonomi nasional karena Indonesia ini baru berdiri, baru merdeka ya. Makanya Indonesia ini merupakan negara pembelajar ya. Belajar demokrasi, dan juga belajar mencari sistem ekonomi yang pas ya pada masa ini. Nah, mencari sistem ekonomi nasional, nah nanti akan membahas tentang pemikiran ekonomi nasional ya. Lalu nanti ada sistem ekonomi liberal ya. Nah, jadi nanti hikmah bagi kita ya bagaimana perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi nanti ya berlanjut sampai masa reformasi. Nah, baik seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ya setelah mempelajari ini diharapkan siswa-siswi sekalian mampu ya menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, diharapkan siswa-siswi sekalian juga mampu menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi parlementer ini. Dan yang ketiga itu membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa demokrasi parlementer dengan pemilu pada masa reformasi. Sampai sekarang ya, reformasi ya. Yang keempat, menjelaskan kebijakan dan sistem ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Nah, yang pertama itu perkembangan politik masa demokrasi liberal. Ya. Yang pertama, sistem pemerintahan. Nah, bangsa kita ini adalah bangsa pembelajar yang Bapak bilang tadi ya. Indonesia sampai dengan tahun 1950 itu telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintah parlementer. Nah, tidak sampai 1 tahun ya, setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensil digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Nah, hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada bulan November tahun 1945. Nah, dengan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Nah, sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia itu terjadi. Nah, namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan undang-undang dasar. Nah, jadi baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi Res Republik
Indonesia Serikat. Nah, begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Nah, ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara ada sistem parlementer, artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen juga. Nah, presiden hanya merupakan lambang kesatuan, ya. Nah, hal ini dinamakan pula demokrasi liberal. Nah, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal, ya. Nah, sistem kabinet massa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai jaken kabinet. Nah, salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah kerap kali terjadi pergantian kabinet. Ya, mengapa sering kali terjadi pergantian? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Nah, perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai 1959 terjadi silih berganti kabinet. Mulai dari kabinet Natsir, Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo I, kabinet Burhanuddin Harahap, lalu kabinet Ali Sastro Amijoyo Jilid II, dan kabinet Juanda. Ya. Nah, jadi di situ bisa kita lihat ya dari tahun 1950 sampai 1959 itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor ya bagaimana kabinet itu tidak bisa bekerja dengan baik ya, karena setiap partai-partai politik itu mementingkan kepentingan partainya bukan kepentingan negara. Nah, kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Karena pada saat itu Irian Barat itu masih berada di tangan penjajah ya. Nah, saat ini Papua Barat ya. Namun setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Ya, kabinet yang dipimpin oleh Masyumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI. Yang dipimpin PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Nah, yang kedua, sistem kepartaian. Partai politik ini merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya itu mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan ya. Nah, tidak ada yang partai politik yang tidak mau berkuasa, pasti ingin berkuasa ya. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal pada awalnya.
Namun keinginan presiden itu tidak dapat diwujudkan. Lalu gagasan keluar, yaitu pembentukan partai baru muncul ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 oleh wakil presiden pada saat itu. Maka terbentuklah 10 partai politik. Ya. Ada 10 partai politik yang terbentuk. Nah, sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Multipartai itu berarti banyak partai, ya. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hal juga menyebutkan, ya, Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini tujuannya untuk, ya, mudah dapat mengukur, ya. Untuk dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Nah, walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongannya, ya, golongan daripada kepentingan nasional. Nah, partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peran penting dalam parlemen sering melakukan oposisi. Tahu ya oposisi, ya. Oposisi itu adalah bagian di luar pemerintah. Nah, tugas mereka itu adalah mengkritik dan lain sebagainya, ya. Nah, menjadi melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah, ya. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya pun tidak bisa terus berjalan sebagaimana mestinya, ya. Nah, ini menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi, dan keamanan. Nah, kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan umum tahun 1955, ya. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 55 ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante, ya. Nah, jadi pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Nah, pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastro-Amijoyo I. Nah, dengan pembentukan panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada tanggal 31 Mei itu. Namun pemilihan umum ini tidak dilaksanakan pada kabinet ini karena terlanjur jatuh, ya, kabinet si Ali. Nah, kabinet pengganti Ali yang berhasil menjalankan pemilihan umum ini yaitu kabinet Burhanuddin Arhab. Nah, pemilu tahun 1955 ini pemilu pertama terjadi tahun 1955 ini, ya. Ini pemilu ini pertama ini ada 2 tahap. Tahap pertama itu tanggal 29 September 1955 memilih anggota parlemen. Yang kedua itu tahap kedua 15 Desember memilih anggota konstituante. Nah, pemilihan pertama ini merupakan tonggak, ya, tonggak demokrasi pertama Indonesia. Nah, pemilu pertama itu terdapat 100 partai besar dan kecil untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk konstituante. Jadi cukup banyak sekali karena menganut sistem multipartai, 100 partai, ya, besar maupun kecil. Nah, hasil pemilu tahun 55 ini untuk pemilihan anggota DPR, ya, PNI mendapat 57 kursi, Masyumi 57, NU 45, PKI 39, ya.
Jadi anggota DPR itu sebanyak 250 anggota, sedangkan konstituante PNI itu 119, Masyumi 112, NU 91, PKI 80 ya. Nah, jadi besar sekali. Nah, dalam sidang konstituansi berhasil menyelesaikan rancangan undang-undang tetapi tidak berhasil merumuskan dasar negara. Ya, konstituante hanya berhasil menyelesaikan rancangannya saja, tapi rumusannya itu tidak berhasil. Nah, pada pembentukan dasar negara ada 3 ulasan, yaitu PNI, PKRI, Permai, ya, Perkido, Bapelki ini mengusulkan Pancasila. Ada Masyumi, NU, PSI mengusulkan dasar negara Islam. Murba, Partai Buruh mengusulkan dasar negara sosial ekonomi. Ya, jadi tiga usulan ya mengenai dasar negara, ada Pancasila, Islam, dan sosial ekonomi. Nah, usulan pendukung Islam itu memasukkan nilai-nilai Islam seperti pada Piagam Jakarta ya, untuk pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru, tetapi usulannya ditolak. Pertama, karena konstituante tidak bisa menyelesaikan masalah, maka Soekarno mengusulkan Indonesia kembali ke rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Konstituante mengadakan musyawarah tetapi tidak berhasil. Nasution akhirnya melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang. Alternatif, Soekarno bersama Dewan Nasional, MA, dan pimpinan anggota Angkatan Perang ya menghasilkan dekret Presiden 5 Juli yang isinya menetapkan pembubaran konstituante, pembentukan MPRS dan DPAS, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara ya. Nah, ini akibat dari kegagalan konstituante tadi ya. Nah, selanjutnya sistem ekonomi nasional. Jadi ekonomi Indonesia sudah teradopsi ke arah ekonomi kolonial ya. Nah, oleh karena itu perekonomian Indonesia perlu ada perubahan yang tadinya berkiblat ke kolonial menjadi ekonomi nasional ya pada kabinet Natsir, tetapi susah pelaksanaannya. Nah, akibat perekonomian kolonial di Indonesia banyak dikuasai oleh perusahaan asing dan dikuasai Cina sebagai penggerak ekonomi pada saat itu. Lalu muncul ide dari Sumitro Joyo Hadikusumo agar ekonomi Indonesia menjadi ekonomi nasional, yaitu dengan memberikan modal terhadap penguasa pribumi ya yang bermodal kecil dengan memberikan bantuan kredit. Untuk menuju ke arah ekonomi nasional, Indonesia membutuhkan pengusaha pribumi tadi ya. Lalu yang kedua ada Pen Sumitro ya. Ini diwujudkan dengan nama program Benteng. Jadi mencadangkan barang-barang impor ya, memberi kesempatan pedagang pribumi untuk membangun modal, menumbuhkan semangat pribumi agar siap bersaing dengan ya dagang dengan pengusaha Cina dan asing ya. Nah, hambatan program Benteng yang pertama, yang menerima lisensi orang yang dekat dengan birokrat. Yang kedua, penjualan lisensi impor ya. Yang ketiga, perusahaan milik Cina didaftarkan dengan nama orang Indonesia. Nah, inilah Indonesia ya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Indonesia hanya sebagai alat yang menjalankannya Cina ya. Dari hambatan tersebut muncullah program Alibaba. Nah, gerakan Asaat juga ya melindungi orang Indonesia dalam persaingan dengan dagang asing dan Cina ya. Lalu ada dukungan pemerintah pada program Asaat, ini memberikan lisensi khusus pada penguasa pribumi. Terus dampak negatif Asaat ini yang tidak suka dengan Cina ya. Dampak negatifnya tidak suka dengan Cina, jadi merusak toko-toko milik orang Cina pada saat itu. Lalu ada program Gunting Saripudin, itu memotong nilai mata uang yang nilainya nominalnya
di atas 2,5 rupiah menjadi setengahnya ya. Lalu program pembangunan 5 tahun ini mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan untuk kepentingan umum dan jasa. Terus ada nasionalisasi perusahaan asing, ya, perusahaan asing dicabut dan diganti dengan perusahaan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kerajaan Belanda akan mengembalikan Irian Barat tak kunjung ditepati, maka RI melakukan langkah pengambil alihan ya, penyitaan dan penguasaan, kemudian perusahaan yang diambil alih langsung dinasionalisasikan. Nah, sistem ekonomi liberal setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia terbebani utang, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Nah, permasalahan Indonesia ada dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Nah, jangka panjang yaitu penambahan jumlah penduduk dan kesejahteraan penduduk yang rendah. Kemudian masalah jangka pendeknya itu ada inflasi dan biaya hidup. Nah, tahun 1951 pendapatan pemerintah berkurang karena tidak ada hasil ekspor. Ekspor hanya mengandalkan perkebunan dan pertanian saja, bukan industri. Ya. Yang selanjutnya, kenapa berkurang? Pengeluaran semakin meningkat, ya, situasi politik yang tidak stabil. Yang ketiga, pemerintah tidak merancang keuangan sendiri, tetapi justru yang merancang adalah Belanda. Yang keempat, tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Penanganan, melaksanakan industrialisasi, ya, seharusnya ya, penanganan dari ini tadi permasalahan. Melaksanakan industrialisasi, pendirian pabrik besar, semen, pemintalan, dan percetakan. Peningkatan produksi pangan, perbaiki sarana dan prasarana, terus penanaman modal asing. Nah, ada PINEK juga, finansial ekonomi. PINEK yang diajukan Indonesia ke Belanda pada tanggal 7 Januari 1956 meliputi tentang pembatalan persetujuan PINEK hasil KMB. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda adalah hubungan bilateral. Hubungan PINEK atas dasar Undang-Undang Nasional. Nah, usulan PINEK tidak disetujui oleh Belanda, oleh karena itu Indonesia membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Selain PINEK, upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit adalah dengan pembentukan Biro Perancang Negara. Ini perancang pembangunan jangka panjang. Nah, diwujudkan dalam RPLT, tetapi susah dijalankan karena di Indonesia terjadi ketegangan politik dengan cara diplomasi gagal, ya, yang akhirnya memunculkan pemberontakan yang penumpasannya itu membutuhkan biaya juga yang sangat tinggi. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas di sini adalah salah satu ciri yang nampak dalam masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadi penggantian kabinet, mulai dari kabinet Natsir, kabinet Sukiman, Wilopo, Ali Sarjojo 1, kabinet Burhanuddin Harahap, Ali 2, dan kabinet Juanda. Yang kedua, penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik pada masa ini. Sistem kepartaian diterapkan memang bersifat multipartai. Yang ketiga, pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer dan menampilkan 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Yang keempat, dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Ya, ini sampai di sini dulu.
materi yang kita bahas. Nanti akan kita minggu berikutnya kita akan masuk ke materi ya sistem politik dan ekonomi masa tadi liberal. Nah, setelah liberal apa? Nah, tunggu materi berikutnya. Terima kasih.